Setelah Ormas PBNU dan PP Muhammadiyah, kini giliran Majelis Ulama Indonesia atau MUI menyatakan penolakannya atas RUU Omnibus Law Cipta Kerja. MUI telah bertemu Presiden Joko Widodo dan menyampaikan masukan serta keberatan atas poin-poin di RUU Cipta Kerja. Berdasarkan informasi detik.com, perwakilan MUI bertemu Presiden Jokowi di Istana Bogor Jumat kemarin. Rombongan MUI terdiri dari Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi, Ketua Bidang Hukum MUI Basri Bermanda, dan Ketua Bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Lukmanul Hakim. Dalam pertemuan tersebut, MUI mendengar pemaparan langsung dari Presiden terkait tujuan RUU Omnibus Law Cipta Kerja dari segala aspek. Menurut Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi, Presiden merespon dengan tidak akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Pasalnya RUU Omnibus Law Cipta Kerja adalah inisiatif pemerintah. Setelah pertemuan tersebut, Presiden meminta Mensesnek Pratikno mengantar naskah asli RUU Omnibus Law Cipta Kerja kepada perwakilan MUI. Selanjutnya, MUI akan mempelajari aturan tersebut bersama para pakar hukum di bawah kendali Komisi Hukum dan Perundangan MUI. Perwakilan Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Bogor terkait polemik RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Apa saja yang disampaikan MUI kepada Presiden? Kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Bapak Muhyiddin Junaidi. Selamat siang Pak Muhyiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Muhyiddin. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Muhyiddin, langsung saja hari Jumat kemarin Anda dan juga teman-teman dari MUI sudah bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor untuk menyampaikan masukan, saran terkait dengan polemik RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Hasil pertemuannya apa, Pak Muhyiddin? Ya, kalau masukannya itu sudah sangat lumrah diketahui oleh publik. Tetapi Bapak Presiden memiliki sikap sendiri. Karena beliau mengatakan bahwa tujuan utama dari UU Cipta Kerja adalah untuk menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi generasi Indonesia, terutama yang fresh graduate, baik itu dari SMA dan perguruan tinggi. Nampaknya setelah kami mendesak Bapak Presiden agar mengeluarkan Perpu, beliau mengatakan itu agak susah. Dan beliau mengatakan bahwa RUU Omnibus Law itu inisiatif pemerintah. Adalah sangat tidak bijak kalau dia mengeluarkan Perpu. Solusi terbaik kemungkinan adalah memperbaiki di segmen PP-nya, peraturan pemerintahnya. Jadi turunan dari undang-undang tersebut yang mengatur secara detail ya pelaksanaannya di lapangan. Tetapi kami di Majelis Ulama tetap berharap agar ada win-win solution. Untuk mengetahui lebih jelas, karena kami belum punya naskah asli UU Cipta Kerja, kami minta agar diberikan satu kopi dan kami bisa mempelajarinya. Supaya tidak salah dan dianggap hoax atau mempelajari data-data yang tidak valid. Oke. Ya, Pak Muhyiddin, Anda mengatakan bahwa Presiden sudah memiliki sikap, tapi Presiden tetap menolak untuk mengeluarkan Perpu karena RUU Omnibus Law Cipta Kerja adalah inisiatif dari pemerintah. Tapi apakah kemudian Presiden tidak mempertimbangkan aksi demonstrasi dari buruh dan juga mahasiswa, serta ormas-ormas Islam dan juga MUI terkait dengan RUU ini? Apakah kemudian itu tidak menjadi pertimbangan untuk mengeluarkan Perpu, Pak Muhyiddin? Iya, Presiden mungkin akan bermusyawarah dengan para pembantunya. Karena mayoritas ormas-ormas Islam, baik yang besar ataupun yang kecil, serta organisasi profesi lainnya, semua satu suara menolak UU Cipta Kerja. Jadi kami berharap agar pemerintah bisa mendengar
aspirasi tersebut. Yang ada sementara setelah kami membaca naskah asli UU Cipta Kerja, mungkin ada beberapa yang tidak bertentangan dengan undang-undang, seperti memutus mata rantai birokrasi yang lamban. Dipersilakan itu dilakukan. Tetapi klaster-klaster lain yang bertentangan dengan peraturan dan undang-undang, maka itu penerapannya harus dipending, ditunda dulu. Karena apa? Karena itu sangat merugikan masyarakat. Oke. Ya, Pak Muhyiddin, apa kemudian yang dijanjikan oleh Presiden untuk mengakomodasi masukan dari Ormas Islam dan juga MUI atas RUU ini? Selain tadi Anda sudah mengatakan bahwa Presiden akan mengaturnya ke dalam PP begitu ataupun Perpres. Ya. Tapi yang selain itu apa yang dijanjikan oleh Presiden, Pak Muhyiddin? Kami mengusulkan agar ada komunikasi publik lebih intensif dan komprehensif secara dan menyeluruh kepada semua elemen masyarakat. Mereka diundang untuk memberikan masukan. Presiden tentu masih punya waktu 1 bulan dari tanggal 5 Oktober yang lalu. Berarti dia harus memberikan final decision pada tanggal 5 November 2020. Nah, beliau memiliki hak untuk melakukan katakanlah sedikit perubahan, catatan. Nah, ini kami sarankan agar tidak ada semacam arogansi kekuasaan yang ditujukan oleh penguasa. Karena kalau di satu sisi yang menolak tetap tidak mau mundur, kemudian yang di demo juga punya sikap yang keras, itu akan terjadi chaos. Maka alangkah baiknya kalau dicari jalan tengah, middle fast. Karena kita tidak mau UU Cipta Kerja ini justru akan menimbulkan katakanlah kekacauan dan kerugian bagi masyarakat. Oke, Pak Muhyiddin, setelah kemarin bertemu dengan Presiden hari Jumat, minggu kemarin Presiden meminta ataupun menyuruh Pak Mensesnek Pratikno untuk bertandang ke kediaman Pak Muhyiddin. Apa yang disampaikan selain menyampaikan naskah asli, Pak? Apakah ada lobby, Pak, dari pemerintah supaya MUI mungkin bisa mensosialisasikan RUU ini, Pak? Ya, pertemuan kami dengan Bapak Pratikno biasa-biasa saja. Kita bertukar pikiran, kita memberikan masukan kepada beliau agar kondisi yang sudah agak genting ini bisa didinginkan suhunya. Jadi kita memang tidak boleh memiliki sikap mau menang sendiri atau dengan istilah lain pokoke, ya. Dan Bapak Menteri memahami itu. Kalau kita bandingkan masyarakat Indonesia dengan masyarakat Pakistan dan India dalam menghadapi masalah-masalah seperti ini, itu kita jauh lebih sabar, lebih teduh, ya, dan lain sebagainya. Ya, seharusnya pemerintah mengambil pelajaran dari demo-demo yang berakhir ricuh dan merugikan masyarakat, baik moral dan material. Maka kami berharap kepada pemerintah agar menggunakan sikap yang bijak dalam memahami dan mengatasi penolakan yang masif dari masyarakat, sehingga tidak ada lagi kerugian-kerugian di masa yang akan datang. Pak Muhyiddin, terakhir langkah MUI ke depan jika poin-poin keberatannya kemudian tidak dipertimbangkan ulang oleh pemerintah ini apa? Apakah kemudian MUI akan ikut mendorong mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, Pak Muhyiddin? Ya, kalau menggunakan jalur konstitusi kita sudah paham bahwa ujung-ujungnya nanti MK ya pasti berpihak kepada pemerintah.
Apalagi kita tahu bahwa kasus persengketaan pemilu kemarin satu pun tidak ada yang dikabulkan. Nah, maka kami lebih mengutamakan agar tidak dulu terburu-buru ke MK, maka kita lakukan musyawarah dengan berbicara dari hati ke hati. Ini berkaitan dengan masa depan bangsa Indonesia. Oke. Kalaupun ke MK itu butuh waktu lama dan nanti pasti ada kekecewaan. Kita tahu semua bagaimana sikap MK. Ya, ya, Mayoritas hakimnya adalah pro pemerintah. ya. Kita bukan tidak percaya, tapi itu adalah fakta. Mengapa kita tidak bermusyawarah saja, mencari titik temu, plus Ya. minusnya disampaikan, oke, maunya seperti apa. Ya. Seumpamanya mereka yang menolak punya argumentasi, kan? Nah, kemudian mereka yang mendukung juga punya argumentasi yang kuat. Ya. Pasti nanti ada titik temu. Oke. Tidak ada sesuatu ini yang tidak bisa dimusyawarahkan. Oke, terakhir sekali Pak Muhyiddin, apakah kemudian sikap dari teman-teman dari MUI ini sudah dikomunikasikan dengan Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin? Apakah Pak Wapres juga setuju dengan sikap teman-teman MUI ini? Ya, beliau kan ketua umum nonaktif. Jadi day to day operation itu diserahkan ke wakil ketua umum. Oke. Jadi nggak ada masalah. Ya. Ya ini sudah sangat dewasa, sangat demokratis. Ya. Dan MUI tidak berpihak kemana-mana. MUI itu menyampaikan aspirasi dari sekian banyak masyarakat yang datang ke kantor MUI, menyerahkan petisi dan aspirasi mereka. Di samping MUI juga punya sikap sendiri. Oke. Dan MUI sudah menyampaikan sikap itu langsung kepada pimpinan DPR sebelum UU Cipta Kerja ini disahkan. Ya. Oke, terima kasih sekali Pak Muhyiddin Ya, Junaidi, sama-sama. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atas waktunya kepada CNN Indonesia News Hour pada siang hari ini. Nanti kita tunggu bagaimana sikap final ataupun sikap akhir dari Presiden Joko Widodo dan juga pemerintah. Apakah kemudian saran dan juga masukan dari ormas-ormas Islam dan juga dari MUI ini bisa dipertimbangkan dan dijadikan masukan sehingga terjadi titik temu antara pemerintah dan juga buruh serta pengusaha. Begitu ya Pak Muhyiddin. Terima kasih sekali Ya, waktunya baik, sama-sama. kepada kami siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.